Ini gue dapat dari Paranoise. Sebut aja namanya Albi ya. Cerita horor ini dialamin pas dia kuliah semester 2 di tahun 2018. Pas itu senior di radio kampusnya Albi ini ngajakin buat jalan-jalan gitu. Terus mereka milih buat camping di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Mereka semua berangkat cukup rame lah, sekitar 12-an orang. 3 senior dan 9 junior, 4 cewek dan 8 cowok. Dari 12 orang itu yang pernah naik gunung atau yang pernah camping tuh cuma 2-3 orang seniornya juga Nat. Jadi sih saya belum pernah tuh. Mereka berangkat hari Jumat, kumpul dulu di kampusnya sekitar jam 3-an buat cek-cek alat, buat beli-beli bahan makanan. Terus jam setengah 6 mereka berangkatlah ke arah Bogor. Sampai sana sekitar jam 10-an malam. Pas sampai pintu gerbang buat beli tiket, mereka tuh harus naik lagi buat ke campgroundnya. Sekitar 20-30 menitan naik, akhirnya sampailah mereka di lahan parkir yang ada warung kecil gitu. Dan ternyata emang campgroundnya tuh gak jauh dari lahan parkir, mungkin harus jalan sekitar 10 menitan lah. Oke. Nah, yang Albi nggak tahu adalah ternyata campground itu bukan kayak tempat camping yang proper, yang emang biasa dipakai buat camping itu enggak. Karena buat camp di situ tuh nggak dikenain tiket masuk, cuman bayar parkir buat ngejaga motor ke pemilik warungnya. Udah singkat cerita, jam setengah 11-an malam mereka siap buat jalan. Dan biasalah karena mereka kebanyakan belum pernah camping atau naik gunung, jadi mereka tuh pas naik tuh bercanda-canda. Mereka jalan, emang udah mulai tuh sebenarnya banyak gangguan yang mereka dapet. Mulai dari tiba-tiba ada gonggongan anjing, padahal mereka ngeliat anjing sama sekali. Terus pas di jalan, di semak-semak tuh kayak ada temennya si Albi yang ngerasa kayak denger suara orang yang ngedeket jalan. Pas disamper tapi gak ada. Terus ada satu teman Albi, sebut aja namanya Raka. Dia tuh coba senter-senterin ke arah pohon. Dan dia bilang kalau pas disenterin itu, sebelah pohon itu ada pocong lagi lompat-lompat. Nah menurut Raka tuh pas disenter tuh pocongnya kayak kelihatan gosong dan gak ada talinya. Di situ Raka langsung kayak alihin senternya dan dia tuh nggak langsung bilang ke teman-temannya karena takut baru nyampe masa udah serem, pada panik gitu kan. Terus nggak lama ada juga nih cewek-cewek lagi pada selfie karena baru pertama kali naik gunung ya, mereka pada foto-foto biasalah. Sebut aja temannya Albi namanya Niken. Pas abis foto-foto, cewek-cewek tuh ngeliat lah kayak hasil fotonya kayak gimana, bentukannya kayak gimana. Nah tapi pas Niken ngeliat foto selfie terakhir mereka, kok kayak ada yang aneh. Taunya si Niken tuh ngeliat di belakang mereka pas lagi selfie ada pocong lagi ngikut. Jadi kayak ikutan foto gitu. Iya. Nah, kata Niken muka pocong itu tuh ancur rebur banget Nat di situ bentukannya. Sama kayak Raka, Niken pun juga nggak berani ngomong ke teman-temannya karena takut yang lain pada panik. Ternyata emang gangguan belum berakhir karena itu baru banget mau naik kan. Singkat cerita mereka sampai, akhirnya mereka dapat spot lah buat bangun tenda. Area itu rata dan nggak berumput. Albi di sana juga nggak tahu ternyata tuh seluas dan sebesar apa campgroundnya karena gelap gulita banget. Jadi kayak jauh mata memandang tuh kayak gelap aja gitu. Jadi posisinya tuh mereka itu pengunjung kedua gitulah. Spotnya udah dapat buat bangun tenda. Jadi total tuh ada 3 tenda yang mereka bawa. Singkat cerita cowok-cowok tuh nyiapin tenda dan cewek-cewek tuh ngerapin bahan makanan buat masak. Masuk jam 11-an malam, 3 tenda udah kepasang. Cewek-cewek minta tolong cowok-cowok buat kayak nyariin ranting buat bakar api unggun. Lumayan kan buat ngilangin dingin dan buat pencahayaan kan. Akhirnya Albi dan 3 orang temennya jalan lah tuh buat nyari ranting. Yang pohon-pohon pada jatuh rantingnya tuh mereka mau kumpulin. Posisi udah gelap gulita banget dan mereka tuh nyari ranting gak jauh dari tenda. Akhirnya kan nih mereka berempat nih, Albi dan 3 temennya kan. Mereka tuh bagi 2 tim gitu, jadi kayak 2 orang 2 orang. Nah Albi sama temennya ini nyarilah tuh keliling nyari ranting. Temennya Albi nih muterin kayak lagu reggae gitu Nat, katanya biar gak sepi. Terus pas Albi dan temennya tuh udah dapat sedikit ranting, Albi ngide kayak kita kesana aja yuk ke jurang. Pas tadi gue senterin ternyata banyak ranting. Nah akhirnya mereka jalan lah ke arah jurang situ. Dan anyway posisi jurangnya itu juga bukan serem dan membahayakan gitu, jadi aman-aman aja buat mereka kesana. Mereka berdua turun dan bener aja banyak pohon ranting yang kering gitu. Terus pas Albi tuh lagi mut-mutin rantingnya, otomatis kan senternya ke bawah kan buat ngambilin rantingnya tuh. Dia ambil 1, 2, 3 ranting, terus pindah dikit buat ambil lagi gitu. Terus karena Albi rasa kayak dia masih bisa nampung banyak ranting, dia tuh ngide buat nyenterin ke arah atas, kayak ada pohon-pohon pinus gitu Nat. Dan pas Albi senterin itu, tiba-tiba badan dia nge-freeze, gak bisa gerak, punggungnya kaku dan geter.
Karena Albi ngeliat jelas banget di depan dia kayak jarak 3-5 meter, kan ada pohon pinus tuh. Di samping pohon pinus itu ada pocong yang lagi ngeliatin dia jelas banget. Tapi anehnya kepala si pocongnya tuh kayak nggak keikat kain kafan gitu lebih, Nat. Jadi Albi bisa ngeliat jelas banget rambut si pocong itu gimbal, mekar, mukanya hancur, dan sosok pocong itu natap dia. Oh shit. Wah. Langsung lah si Albi ini ngajak temennya buat balik ke tenda. Pas udah nyampe tenda, Albi pun juga masih kaku dan masih shock sama apa yang dia lihat tadi gitu. Singkat cerita, masuk jam 2 pagi, satu temennya Albi nih, sebut aja nama Ibrahim, nanya kamar mandi di mana. Terus Albi bilang lah kayak, itu naik sana, dikit situ ada cahaya kok. Oke, akhirnya si Ibrahim ini kesana lah buat ngambil wudhu, katanya mau sholat. Cuman ada yang aneh nih, pas dia tuh sampai kamar mandi katanya. Jadi kamar mandinya itu ada 4 bilik dan pintu itu pintu kayu. Terus tembok-tembok kamar mandi itu kayak semen kasar gitu dan cuma ditutup sama asbes. Dan pencahayaan kamar mandi itu cuma ada 2 lampu. Kan jadi ada 4 bilik tuh. Jadi 2 lampu, 1 lampu tuh cuma buat nerangin 2 bilik gitu. Jadi kalau kamar mandi itu posisinya kita bakal sampai ke bilik nomor 4 dulu, baru di ujung sana bilik nomor 1. Di belakang bilik nomor 1 itu ada jurang. Tapi anehnya, pas temennya si Albi ini sampai di sana, si Ibrahim nih ya, dia tuh ngerasa kayak ada kayak sosok kepala yang nengok dari bilik 1 ke arah dia. Tapi dia cuekin aja lah karena dia mikir kayak ya udah emang gunung, hutan, yang penting gue gak ganggu gitu. Dia kan cuma pengen wudhu dan sholat kan. Iya. Akhirnya masuklah dia ke bilik nomor 4. Di dalam kamar mandi itu tuh gak ada keran, jadi cuma ada pipa air yang ngalir. Terus posisi pipanya pun juga ada di bawah banget. Jadi kalau misal pengen wudhu, pengen cuci tangan, lo harus jongkok nunduk banget ke bawah gitu loh, kebayang kan? Nah pas dia lagi nunduk, dia tuh ngerasa aneh karena lampu di atas dia tuh kayak ada yang ngehalangin sesuatu gitu, Nat. Si Ibrahim ini berusaha buat gak panik awalnya, tapi makin lama kayak kok siluet yang nutupin cahaya itu makin gak wajar bayangannya. Soalnya yang ada di kamar mandi itu kan cuman si Ibrahim doang kan. Kenapa tiba-tiba ada siluet di atas kepala dia gitu? Iya. Dia sebenarnya gak berani buat nengok, tapi dari ekor mata Ibrahim itu, dia tuh bisa ngeliat jelas banget kalau yang nutupin lampunya itu tuh kayak ada jambulnya gitu. Kebayang gak lo, kayak ada iketan pala gitu loh, kayak pocong kan. Ngerti. Langsung lah dia beresin wudhunya dan dia buru-buru tuh balik buat ke tendanya itu lagi. Terus singkat cerita jam 4-an nih, sebelum azan subuh, ada senior Albi baru datang tuh jam 2-an. Sebut aja nama Iman ya. Si Iman ini pas nyampe tuh ngobrol-ngobrol bentar, terus dia ngerasa kayak udah ngantuk-ngantuk dan mau tidur gitu. Tapi karena tendanya udah penuh, jadi si Iman tuh kayak pasang hammock gitu, posisinya juga gak jauh dari tenda. Dia cobalah tuh mulai pasang dan ikat dari pohon 1 ke pohon kedua nih. Nah tapi katanya dia ngerasa di pohon sebaliknya dia tuh kayak ada yang ngeliatin, cuman dia kayak cuek aja lah. Udah dia mulai tuh ngikat hammocknya dari pohon pertama. Iman langsung ikat juga ke pohon kedua. Dan pas dia ngikat ke pohon kedua itu, dia lagi-lagi ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Ini tuh kayak ini ya, kayak tempat tidur yang di antara pohon gitu ya? Ya benar. Yang dari jaring-jaring gak sih? Benar. Oke, terus? Cuma mungkin karena dia ngantuk, dia jadi bodo amat lah. Akhirnya dia tiduran tuh di hammock itu sambil ngayunin hammock yang tadi bener lo bilang, Bi. Hammock kan bisa diayun-ayunin gitu kan. Jadi posisinya nih ya, kepalanya si Iman ini ada di pohon 1 dan kakinya di pohon 2 gitu. Nah pas dia tiduran, mata dia tuh bisa ngeliat jelas banget ke batang pohon yang pertama, pohon 1 nih. Oke. Dan pas dia lagi ngayunin hammocknya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dia ngeliat ternyata ada sosok pocong di balik pohon itu. Dan pocong itu pun juga ngikutin ngayunannya, Bi. Nat, kayak pohonnya, kayak kepala itu ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu. Di situ dia udah mulai ngerasa nggak tenang, dia takut banget. Akhirnya dia coba buat meremin matanya lah. Singkat cerita, pas azan subuh, dia makin ngerasa nggak tenang. Akhirnya dia paksain bangunin badannya. Dan pas dia bangunin badannya, di balik pohon kedua, di kakinya dia berarti ya, dia ngeliat ada pocong lagi ngeliatin dia, tapi badannya miring kayak ngintip gitu dari batang pohon. Udah tuh akhirnya singkat cerita nih ya, pas pagi ya, Albi tuh pengen turun buat ke warung. Dia mau beli obat masuk angin, dan temennya si Ibrahim ini juga pengen buang air besar. Dia ngikut lah tuh sama Albi karena dia gak mau naik ke atas kamar mandi lagi. Karena kan dia pernah ngeliat si sosok pocong itu di kamar mandi kan. Iya. Pas Ibrahim sama Albi tuh lagi jalan turun ke bawah ke warung, barulah Ibrahim cerita ke Albi semalam kalau dia tampakin pocong di kamar mandi pas lagi wudhu gitu. Sampailah akhirnya di warung, si Ibrahim ke kamar mandi, terus Albi ngobrol dikit lah nih sama pemilik warungnya. Sebut aja Abah gitu ya, pemilik warungnya. Albi nanya lah ke Abah kayak, di sini tuh angker atau enggak? Kata Abah, enggak juga sih, soalnya Abah juga kurang tahu soal horor-hororan di tempat ini. Ditambah lah nih sama si Abah ini,
Soalnya kalau yang udah-udah mah biasanya tenda-tenda orang itu suka digangguin sama sosok anak kecil. Kadang suka disentuh-sentuhin tuh tangannya. Terus kayak resleting tenda juga suka dibuka kata Abah gitu. Nah si Albi akhirnya ceritalah kalau dia dan teman-temannya itu digangguin sama sosok pocong. Terus si Abah bilang lagi kayak, oh cuma kalau kejadian kayak adenya mah yang diganggu sama pocong si Abah baru pernah dengar. Mungkin karena ngerasa keganggu aja kali dek. Jadi ternyata sosok pocong yang Albi dan teman-temannya lihat itu adalah sosok yang mungkin bukan tinggal di sana gitu loh. Karena kan Iya. orang sana aja nggak tahu kan Bi. Karena orang sana aja bilang kayak sosok yang ada di campground itu tuh cuman anak kecil. Iya. Tapi Albi dan teman-temannya ngelihat ada sosok pocong di sana. Jadi bukan berarti si pocong itu adalah penunggu di gunung sana kan? Iya. Ini gue nggak tahu sih. Apakah memang gimana menurut lu Moy? Apakah memang mereka tuh digangguin gara-gara tadi di awal mereka udah bercanda-canda nggak sopan gitu apa gimana? Mungkin sih menurut gue karena bisa jadi kayak untuk pertama kali lo ke tempat baru, ya pasti kan lo harus respect kan Bi. Iya itu dia. Dan udah ribuan ya cerita tentang naik gunung. Gue nggak tahu sih percaya atau nggak percaya ya. Maksudnya kalau emang lu naik gunung tuh, ya emang harus sopan gitu. Maksudnya kenapa masih ada aja yang tidak mencoba untuk sopan dan menyepelekan? Ya udah ke gunung gitu kayak mereka Iya. merasa gunung seperti tempat-tempat pada umumnya aja yang lu bisa nggak sopan dan seenaknya lu aja gitu. Menurut gue kayak gunung itu kan pasti angker ya. Dan satu makhluk halus yang gue juga ngerasa paling serem itu pocong. Jadi lu bayangin lu naik gunung terus ketemu pocong seserem apa gitu kan. Iya sih bener. Apalagi untuk lu sendiri ya. Mm-mm. Kalau sampai ngerasain dua hal itu karena menurut lu gunung tuh angker Iya. dan lu juga takut banget sama pocong, wah kayak lu udah trauma banget sama gunung sih kayaknya.